Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Rifana Maiswara. Ini KTP saya dengan NIM 411 8400 125 1857. Mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 4 tahun 2025, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di LPTK Universitas Islam 45. Saya melaksanakan uji kinerja di SDS Nurani dengan materi aturan sekolahku. Sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, alhamdulillah luar biasa. Oke, hari ini kita akan belajar pendidikan Pancasila. Sebelumnya, Ibu akan absensi dulu ya. Coba, Ibu mau kalian lihat kanan kirinya. Adakah temannya yang tidak masuk? Masuk semua? Oke, alhamdulillah kalau masuk semua ya. Oke, coba Ibu lihat dulu. Berarti masuk semua ya. Ibu checklist dulu ya. Oke, sebentar. Baik. Sudah? Oke, sebelum mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Dafa. Dafa, Ibu persilahkan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal alamin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Dafa, boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Ibu akan meminta kalian untuk berdiri semua dengan sikap sempurna. Ayo berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk kembali. Oke anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengenai wilayah di daerahku ya. Wilayah di daerahku itu kemarin ada apa aja? Ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, terus provinsi ya. Dan sekarang itu kita akan belajar mengenai aturan di sekolah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat mengidentifikasikan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah. Terus yang kedua, menjelaskan hak dan kewajiban peserta didik. Yang ketiga, menunjukkan sikap patuh terhadap aturan melalui contoh nyata. Dan yang terakhir, bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah terkait kedisiplinan aturan di lingkungan sekolah. Oke, jadi udah paham tujuan pembelajaran pada hari ini? Oke. Nah, Ibu mau tanya dulu sebelumnya. Siapa yang tahu aturan apa aja yang ada di sekolah? Ayo. Aturan apa aja? Apa Dava? Ada datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Memakai seragam sesuai jadwal. Betul. Dan menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Dan mematuhi tata tertib sekolah. Ya, oke. Dan mematuhi tata tertib sekolah. Tadi yang pertama apa aja? Datang tepat waktu. Yang kedua, memakai seragam sesuai jadwalnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Yang keempat, mematuhi tata tertib sekolah. Ya, betul ya. Terus selanjutnya, menurut kalian, mengapa kita perlu aturan? Apa, Rafa? Supaya tertib? Tidak sembarangan. Iya, tidak sembarangan. Aman dan nyaman. Iya, aman dan nyaman. Jadi, kenapa kita perlu aturan? Supaya kita selalu tertib, tidak sembarangan, asal-asalan. Terus supaya kita tetap aman dan nyaman. Itu dia. Makanya perlu aturan di sekolah. Lanjut ya. Oke, sebelum kita lanjut, Ibu mau ice breaking dulu, yaitu tepuk konsentrasi. Oke, Ibu mulai ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara. Aku yang mendengarkan. Siap. Oke, sudah siap untuk belajar, sudah tepuk konsentrasi. Berarti wajib konsentrasi, tidak ada yang ngobrol ya. Oke, di sini Ibu ada video mengenai peraturan dan tata tertib sekolah. Ibu mau kalian lihat, kalian tonton, nggak boleh bercanda. Disimak ya. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa di setiap sekolah pasti memiliki peraturan? Apa saja sih peraturan yang ada di sekolah? Yuk cari tahu agar kita dapat memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Datang tepat waktu. Setiap hari kamu wajib bangun pagi, sebab selain baik untuk kesehatan, bangun pagi juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab pukul 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat loh, jangan lupa untuk memasukkan baju ke dalam celana atau rok ya. Dan jangan lupa juga untuk mengenakan dasinya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus. Agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit, atau kamu ingin pergi dengan orang tua,
maka orang tua kamu harus izin wali kelas. Menjaga kebersihan. Adik masih ingat gak kalau bersih itu pangkal sehat? Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita, cara yang gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Tertib di kelas. Pada saat kamu sudah memasuki kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu, agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, lanjut dulu ya. Nah, sebelumnya kalian sudah nonton mengenai peraturan dan tata tertib di sekolah. Nah, tadi udah disimak. Yang pertama tadi ada apa? Datang tepat waktu. Berarti kalian nggak boleh terlambat. Di sini peraturannya datang ke sekolah jam berapa? Jam 7 maksimal sudah ada di sekolah. Siapa yang suka terlambat? Hairi masih suka terlambat. Berarti harus lebih tertib lagi, nggak boleh terlambat. Kalau misalkan rumahnya jauh, berarti harus berangkat ke sekolah lebih cepat waktunya. Atau misalkan rumahnya dekat, tapi bangunnya kesiangan. Berarti kalau tidurnya nggak boleh malam, biar tidak kesiangan ya. Yang kedua tadi ada apa? Memakai seragam sesuai jadwalnya. Nah, terus kalau misalkan pakai baju putih merah atau putih-putih, berarti harus lengkap dengan dasi atau gesper, terus topi dan rompinya dipakai. Nah, yang ketiga tadi ada apa? Rajin masuk ke kelas. Rajin masuk kelas itu berarti kalian kalau udah datang ke sekolah berarti harus rajin masuk kelas. Nggak boleh bolos. Siapa yang suka bolos? Nggak ada ya, bagus. Oke, lanjut. Tidak membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan di kolong. Siapa yang masih suka buang sampah di kolong meja? Tidak ada? Benar? Oke, good job. Nggak boleh buang sampah di kolong ya. Nanti jadi bau. Nanti bau kelasnya. Jadi nggak nyaman belajarnya. Betul atau tidak? Betul. Terus nggak boleh buang sampah di lingkungan sekolah. Nggak boleh. Karena nanti lingkungan sekolahnya jadi kotor. Banyaknya nyamuk. Terakhir, tertib di kelas ya. Di kelas tidak boleh bercanda aja, sibuk sendiri. Gak boleh berantem sama teman. Gak boleh ngobrol saat guru menjelaskan. Jadi harus tertib di kelas ya. Oke, Ibu lanjut. Ibu pilih dulu sebentar. Nah, yang ini ada gambar. Ada 3 gambar. Di sini terlihat semuanya? Terlihat. Ibu akan tanya dulu dari gambar yang pertama. Gambar pertama adalah gambar mengenai apa? Lingkungan sekolah. Terus ada yang membuang sampah sembarangan. Itu perilaku baik atau buruk? Buruk. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buang sampah di mana? Di tempat sampah. Tidak boleh nih. Ini contoh yang buruk ya. Buang sampah sembarangan itu nggak boleh. Nah, di gambar kedua. Tidak masuk kelas malah apa nih dia? Berlari-lari. Siapa nih yang di sini masih suka berlari-lari di depan kelas? Benar nggak ada? Bagus ya. Nggak boleh berlari-lari di koridor sekolah atau di depan kelas. Kenapa? Karena mengganggu kelas lain. Mengganggu kelas lain. Kalian berisik, temennya lagi belajar di kelas. Keganggu nggak?
Peganggu. Ini apa sih berisik-berisik gitu kan? Jadi nggak boleh ya. Ini perilaku buruk. Terus juga kalau misalkan ada yang jatuh atau celaka, nanti berdarah, terus nangis. Nih biasanya adanya yang nangis nih. Jatuh sendiri tapi nangis sendiri, ya kan? Itu nggak boleh. Nah, terakhir di gambar ketiga ada terlambat ke sekolah. Ini perilaku yang buruk. Nggak boleh terlambat ke sekolah. Udah sekolahnya deket, masih terlambat ya. Jadi kalau misalkan sekolahnya deket, berarti kalian bangunnya harus sesuai jadwalnya. Nggak boleh kesiangan. Tidurnya malam nih biasanya nih anak-anak main handphone. Jadi tidurnya malam, bangunnya kesiangan. Atau rumahnya jauh bilangnya. Berarti jalannya harus lebih cepat. Misalkan berangkatnya jam 6. Berangkatnya jam 6 nih. Nah, nyampe sekolah kan pasti sebelum jam 7 kan? Ya, jadi kalau misalkan rumahnya jauh, berarti harus jalannya lebih cepat ya. Kita lanjut. Nah, dari 3 gambar tadi, menurut kalian apa yang salah dari perilaku tersebut? Karena melanggar aturan. Karena melanggar aturan, dia terlambat ke sekolah, berlari-lari di koridor, terus membuang sampah sembarangan. Berarti dia tidak taat peraturan sekolah. Kalian mau gak taati peraturan sekolah? Mau? Benar? Benar? Mau jadi murid yang baik? Mau. Berarti harus taat peraturan sekolah. Pinter. Nah, menurut kalian aturan apa yang seharusnya dipatuhi? Ya, buang sampah di tempatnya. Peraturan sekolah itu wajib kita patuhi karena untuk kebaikan kita semua. Kita semua, ini kebaikan kita semua. Jadi kita nyaman, aman ya. Nah, lanjut. Nah, kita selain punya aturan di sekolah, kita juga memiliki hak dan kewajiban sebagai peserta didik. Hak itu apa? Ada yang tahu hak? Hak itu adalah yang akan kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Ya, jadi kalau kalian melakukan kewajiban, pasti haknya diberi, dikasih. Nah, kewajiban itu hal yang wajib kita lakukan. Contoh, hak peserta didik. Pertama, mendapatkan pendidikan. Nih, kayak kita nih lagi belajar. Kalian mendapatkan ilmu tidak? Dapatkan. Jadi, mendapatkan pendidikan itu hak peserta didik. Terus, mendapat bimbingan guru. Ibu ngajarin kalian, ibu ngasih tahu. Itu berarti kalian mendapatkan haknya. Terus menggunakan fasilitas sekolah. Kalian gunain meja, kursi, kelas. Nih ada AC-nya, ada kipasnya. Berarti kalian menggunakan fasilitas sekolah. Terus mengemukakan pendapat ya. Terus yang terakhir mendapat rasa aman. Nah, tadi yaitu hak peserta didik. Dan selanjutnya ada kewajiban peserta didik. Ini yang wajib kalian lakuin. Tadi yang pertama apa? Datang tepat waktu. Terus mengikuti pelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan sekolah. Terus menghormati guru dan teman. Terus mematuhi seluruh aturan sekolah. Betul. Nah, dari kita mematuhi aturan sekolah, yaitu ada dampaknya. Dampak mematuhi aturan sekolah. Sekolah menjadi tertib dan aman. Lingkungan bersih dan nyaman. Belajar lebih fokus dan tenang. Semua merasa dihormati. Jadi nggak ada yang berantem. Nah, kalau melanggar aturan pasti ada dampaknya. Dampak yang pertama, kekacauan dan kecelakaan bisa terjadi.
Terus sekolah menjadi kotor. Terus mengganggu teman lain. Dan yang terakhir kalian bisa mendapatkan hukuman. Lanjut ya. Nah, di sini Ibu akan membagi ke kelompok ya. Ini kelompok untuk diskusi. Kalian akan mengerjakan LKPD. Nah, ini kelompok satu ya, kelompok satu nanti Tristan ke sini ya. Oke. Nah, ini kelompok 2. Nanti Ola sama Askia ke sini. Terus ini kelompok 3. Nanti Diva sama Farhan putar bangkunya ke belakang ya. Oke? Boleh sekarang duduk sesuai kelompoknya. Sini, punya Askia. Geser punya Askia. Itu kamu nggak usah geser. Sini. Taruh aja di sini. Ini loh. Berarti bertiga. Iya, berlima. Nah, kamu di sini. Nah, Ola di sini. Sudah? Oke, Ibu akan bagikan LKPD-nya dulu ya. Ini kelompok 1. Jangan ada yang mengerjakan dulu sebelum Ibu instruksikan. Nanti Ibu jelaskan terlebih dahulu. Kelompok 3. Nanti kalian tulis kelompok 3. Nih, kelompok 3. Ini kelompok 2 ya. Nanti tulis kelompoknya yaitu kelompok 2. Oke. Ya. Oke, dilihat dulu lembar LKPD-nya. Dipegang dulu, dikasih lihat ke teman-temannya yang lain. Sudah? Sudah? Sudah kelompok 2? Sudah belum? Oke, dengerin ya. Di sini ada nama kelompok. Kalian tulis nama kelompoknya, berarti nama kelompoknya berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis nama kelompoknya dan tulis anggota kelompoknya. Misalkan di sini ada Dava, Tristan, Raufar, Kana, Khairi, berarti ditulis nama-namanya. Di sini juga tulis nama-namanya. Ada Farhan, Diva, Nadifa, sama Anin. Terus di sini ada siapa aja nih? Doni, Alpito, Febiola, Rasid, Askia. Ya, tulis nama-namanya. Tulis dulu nama kelompoknya, nanti Ibu jelasin lagi. Tulis dulu nama kelompoknya, nanti Ibu jelasin lagi ya. Oke, sudah ditulis nama-nama kelompoknya? Sudah.
Oke, Ibu jelaskan ya. Kalian dengarkan terlebih dahulu. Dengarkan terlebih dahulu supaya tidak ada yang salah paham. Oke. Dari yang pertama, identifikasi aturan yang A. Kalian tulis 5 sampai 10 aturan yang berlaku di sekolah. Ya. Boleh 5 minimal, maksimal 10. Lebih banyak lebih baik. Jadi maksimal 10 kalian tulis aturan yang berlaku di sekolah. Ya, tar dulu. Lanjut dulu yang ke B, Ibu jelasin dulu semuanya. Yang B, hak dan kewajiban. Kalian tulis hak dan kewajiban kalian sebagai peserta didik di sekolah. Jadi tulis haknya ada 5, kewajibannya juga ada 5. Kalian tulis nanti ya. Terus yang C, analisis dampak aturan. Ya, nanti kalian tulis di aturan itu, kalian tulis aturannya apa aja. Ya, aturannya apa aja, terus dampaknya apa jika dipatuhi. Dan dampaknya apa jika dilanggar. Misalkan, membuang sampah di tempatnya. Dampak jika dipatuhi itu berarti sekolah menjadi bersih. Dampaknya jika dilanggar, sekolah menjadi kotor ya. Nah, terus lanjut ke yang D, pemetaan aturan pada denah sekolah. Nah, ini dia, kalian dilihat di situ ada gambar kan? Nah, gambarnya nanti kalian gunting sesuai dengan kalimatnya. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan. Nah, berarti di mana nggak boleh buang sampah sembarangan. Terus selanjutnya seperti itu. Kalian gunting gambarnya, baru kalian tempel di kotaknya. Ya. Lanjut yang E, yaitu berpikir kritis tentang aturan. Nah, di situ kalian diskusikan pertanyaannya bersama teman kelompoknya. Dari nomor 1 sampai nomor 3. Ya, kalian diskusikan baru ditulis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari yang udah kalian tulis, itu kalian tulis di bagian F. Ya, kesimpulan. Ya, kesimpulan yang udah kalian diskusikan sama temennya, kalian tulis di bagian F. Ya. Kelihatan? Di sini ya. Oke, paham semuanya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Ibu mulai 20 menit dari sekarang untuk diskusi. Silakan diskusi bareng temennya, tidak ada yang sibuk sendiri ya. Saling berbagi, saling diskusi. Ayo dibagi sama temennya. Rashid nulis. Ya. Saling diskusi sama temennya. Iya, digunting lah. Iya, digunting terus ditempel. Digunting pelan-pelan ya. Awas terkena temannya. Berarti ini dampak. Oh, satu ini oh ya. Iya, betul. Ini dampaknya jika kalian patuhi, iya, sesuai dong. Berarti itu hukuman. Iya, ini kan yang Jika dipatuhi, dampaknya apa? Iya. Terus dampak jika dilanggar. Betul. Tidak perlu cepat-cepat ya. Yang penting semua terkerjakan. Pelan-pelan aja. Masa buru-buru. Pelan-pelan aja ya.
Gak usah cepat-cepat, pelan-pelan aja. Diskusikan bareng temannya. Kalau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan ke ibu ya. Gimana, ada kesulitan? Ya? Ini gambar perpustakaan. Ini perpustakaan, ini kelas. Ini perpustakaan, ini kelas. Ini kantin, ya. Gambarnya terlihat tidak? Terlihat kan? Kalau bingung tanyain aja ke ibu ya. Pelan-pelan yang guntingnya ya. Ya? Boleh, tapi lebih banyak lebih baik. Coba dipikir lagi, apalagi banyak loh aturan di sekolah, walaupun tidak tertulis, tapi banyak aturan di sekolah. Coba ibu lihat. Maka sebagai membuang sampah pada tempatnya. Apalagi? Tadi apa? Tidak boleh apa tadi? Yang berlari-lari di koridor. Nah, tidak boleh berlari-lari. Ya?
nggak apa-apa, gini aja. Di agak gini nih biar nggak terlalu. Disesuaikan aja. Pas hati-hati guntingnya, nanti kena temannya. Pelan-pelan. Jangan, yang penting jangan kena muka, jangan langsung ke muka. Apa? Apa? Boleh, tapi lebih banyak lebih baik. Nilainya lebih bagus. Tapi lupa juga. Ini lepas Apa aja tadi, kan banyak tadi. Tadi yang udah disebutin. Awas terbangan. Itu perpustakaan. Iya. Itu perpustakaan. Ini kelas. Ini kan halaman sekolah, ini lapangan. Ini koridor, ini kantin. Itu perpustakaan. Bisa gak lem? Tempel dong.
Dibuka di sini. Nggak bisa buka lem apa? Iya betul. Terus di ini. Ini susah nih. Banyak pala-pala manusia nih. Sininya aja atasnya langsung. Nah, udah nggak usah sesuai palanya. Jadi aduh. Hah? Iya kayak gitu. Itu kemana nih? Gimana? Udah susah gak? Gampang kan? Tidak boleh sembarangan. Berantri. Itu Waktunya 5 menit lagi ya. Ayo 5 menit lagi. 5 menit lagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Ya, 4 menit lagi. Waktu berjalan. Itu perpustakaan. Jadi sini kan. Ini kelebihan satu. Ini sini. Dapat perlindungan dari sekolah. Iya. Thank you. Bisa di sini.
Hmm? Ayo 3 menit lagi. Biar nggak terbang ya. Tinggal apa? Kesimpulan. Tinggal kesimpulan. Ini udah selesai. Ini bagian D. Sabar bang. Tujuh kali. Ini kesimpulannya. 2 menit lagi. Ayo 2 menit lagi. Satu menit lagi. Satu menit lagi. Udah. Oke? 4, 3. Oke, sudah selesai. Bapak dilanjut dulu, Yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 2 dan 3, kelompok 1? Belum. Dikit lagi. Ini belum, Oke, dari kelompok 3 dulu. Kita presentasi hasil diskusinya. Ya. Oke, dari kelompok 3 dulu. Ayo semua kelompok 3 maju ke depan. Yang lain mendengarkan, memperhatikan teman kelompok yang lainnya. Bawa. Kertasnya bawa dong. Kan dibaca nggak apa-apa. Oke, yang lain duduk yang rapi. Tristan, duduk. Dah. Perkenalkan dulu dari kelompok berapa dan nama-nama anggotanya. Ya. Yang lain dengarkan.
Jangan lupa assalamualaikum. Ya. Yang lain, kelompok lain dengarkan. Ya, mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja anggota kelompoknya? Anggota kelompok kami Diva dan ya, lanjut. Dari bagian yang pertama tadi, yang A. Dengarkan yang lain ya. Identifikasi aturan sekolah. Aturan yang berlaku di sekolah. 1. Datang ke sekolah tepat waktu. 2. Memakai seragam sesuai jadwal. 3. Membuang sampah pada tempatnya. 4. Menjaga kebersihan, olahraga dan tertib. 6. Tidak boleh berlari di koridor. 7. Memperhatikan guru saat mengajar. 8. Tidak boleh ngomong kotor. 9. Harus tertib dan teratur. 10. Masuk kelas salat sore bersyukur. Oke, lanjut yang ke bagian B. Gantian, bacanya nggak apa-apa gantian. Hak dan kewajiban. Identifikasi hak dan kewajiban murid di sekolah. Hak murid itu mendapatkan pendidikan, mendapatkan bimbingan guru, bisa memakai fasilitas sekolah, mendapati rasa aman dan nyaman, mengungkapkan pendapat. Kewajiban datang tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan tertib, menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru dan teman, mematuhi seluruh aturan sekolah. Lanjut ke Anin. Suaranya kencengin, Nin. Pegangin Anin, pegangin belakangnya. Nah. Yang lain dengarkan. Terus majuan, coba majuan. Ya. Sudah? Tutup. Sekian. Wassalam. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Boleh duduk kembali. Pegang. Oke, dari hasil diskusi kelompok 3, adakah yang mau menambahkan? Atau sudah cukup? Sudah cukup, oke. Dilanjut dari kelompok 2. Ayo kelompok 2. Kelompok 2 maju ke depan.
Silakan dibagi hasil yang mau dibacakan ke teman-temannya yang lain. Jadi nggak satu orang yang baca. Jangan nyender ya. Jangan lupa assalamualaikum dan perkenalan namanya. Nah, gitu pintar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mengaksanakan anggota kelompok. 1 Askia, 2 Alkito, 3 Ola, 4 Doni, 5 Rashid. Ya. Buang sampah sembarangan, lingkungan bersih dan juga nyaman. Tempat ini dianggap sekolah menjadi kotor. Kita mengotor dan berisik dalam kelas. Dapat juga dipatuhi, belajar lebih fokus dan tenang. Dapat juga dianggap mengganggu teman lain. Aturan mendengarkan dulu dan tidak bercanda. Semua orang dapat kita dipatuhi. Semua orang merasa dihormati. Dampak kita dianggap bisa membuat bisa itu dampak utama. Nah, lanjut. Yang ke B. Ya, oke lanjut. Ya. Wajib memakai seragam rapi, tidak boleh baju atau berhemat. Lanjut terakhir. Berpikir kritis tentang aturan, diskusikan pertanyaan berikut untuk mengapa aturan tersebut penting di sekolah supaya aman dan aman. Apa yang terjadi jika aturan melanggar akan mendapatkan yang kedua, apakah aturan yang sama diterapkan dapat baik dan sebagian bisa, sebagian tidak. Oke, tutup. Tutup. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelas 2. Kelompok 2. Duduk lagi. Saya terakhir kelompok 1. Suaranya kencang ya. Jangan lupa assalamualaikum. Perkenalkan nama anggotanya. Ayo, kelompok 2, dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. 1 Baswa, 2 Lomba, 3 Arkana, 4 Tristan, 5 Ayu. Aturan yang berlaku di sekolah. 1. Dapat tepat waktu. 2. Memakai seragam sesuai
jadwalnya. 3. Menjaga kebersihan. 4. Mematuhi tata tertib sekolah. 5. Mendengarkan guru saat menjelaskan. 6. dengarkan. Membawa buku pelajaran sesuai jadwal. 7. Tidak berlari di koridor sekolah. 8. Membuang sampah pada tempatnya. 9. Tidak boleh berisik di kelas. Lanjut. Identifikasi hak dan kewajiban peserta didik di sekolah. Ya. Hak peserta didik mendapatkan kasih sayang guru, mendapatkan bimbingan guru, kelas menjadi bersih dan aman, mendapatkan perlindungan dari sekolah, menjadi pintar, kewajiban peserta didik untuk tiket kelas. 2. Belajar dengan sungguh-sungguh. 3. Mendengarkan guru saat dalam pembelajaran. 4. Mendapat kasih. 5. Melaksanakan menjaga Pemetakan peraturan pada dinas sekolah. Dilarang buang sampah sembarangan. Harus mengantri. Tidak berlari di Koridor. koridor. Wajib memakai seragam rapi. Tidak boleh memukul atau bertengkar. Lanjut. kesimpulan kelompok. Berdiskusi bersama kelompok. Kesatuan bangsa. Kita melakukan teman bersama. Bergotong royong. Pilihan 3 sudah dijelaskan akibat 3 dipatuhi dan 3 dilanggar. Atau tepat waktu. 3. Terlambat. 6. Hukuman. 2. Memakai seragam sesuai jadwalnya. 3. Dapat ikan babi menjadi rapi dan bersih. Dapat ikan dilanggar menjadi kotor dan tidak rapi. 4. Menjaga kebersihan. Dapat babi menjadi nyaman. Dapat ikan dilanggar sekolah menjadi tidak nyaman dan kotor. Berpikir kritis tentang aturan. Mengapa aturan tersebut penting untuk di sekolah? Karena untuk semua orang. Apa yang terjadi jika aturan dilanggar menimbulkan perselisihan? 3. Apakah aturan yang sama bisa diterapkan di lokasi lain? Jelaskan. Boleh diterapkan di lokasi lain. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong buat kelompok 1. Sudah semua presentasinya dari masing-masing kelompok? Oke. Oke, sekarang Ibu mau kalian tulis di buku tulis 1 aturan yang akan kalian patuhi lebih baik mulai dari sekarang. Ya, Ibu kasih waktu 30 detik. Ya, 1 aja. 1 aturan yang kalian akan lakuin dengan lebih baik mulai dari sekarang. Ya. Ayo, Ibu, waktunya 30 detik. Ya, misalkan nggak datang terlambat lagi, tidak membuang sampah lagi. 1 aja, 1. Ya, berpakaian dengan lebih rapi lagi. Ya, 10 detik lagi. Oke, sudah? Sudah. Oke. Dari aturan yang sudah kalian tulis,
Ya, satu aturan yang tadi sudah kalian tulis itu adalah janji kalian buat diri sendiri supaya lebih baik dari sekarang. Mulai sekarang lebih baik lagi. Ya, itu namanya janji kepada diri kalian sendiri, ya. Nah, oke, kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu apa? Kita sudah belajar tentang aturan di sekolah. Tadi aturan di sekolah ada apa aja? Datang tepat, tidak membuang sampah memakai seragam sesuai jadwalnya, tidak berantem, atau kita harus tetap mematuhi aturan di sekolah. Terus ada juga hak dan kewajiban peserta didik. Ya, tadi haknya ada apa aja? Mendapat pendidikan, terus mendapat bimbingan dari guru, menggunakan fasilitas sekolah, terus apa lagi? Mengungkapkan pendapat. Nah, kewajibannya kalian harus datang tepat waktu. Terus tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Terus apa lagi? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Oke, pintar. Ya, nah di setiap aturan itu pasti ada dampaknya. Jadi kalau kalian melanggar aturan itu pasti kena dampaknya. Bisa dari hukuman dari guru ya, atau hukuman dari yang berlaku. Nah, setelah pembelajaran pada hari ini, bagaimana perasaan kalian? Apakah senang, sedih, atau marah? Senang hari ini? Senang pembelajaran pada hari ini? Senang tidak? Senang? Senang. Benar, senang. Oke. Nah, hal menarik apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi kalian bisa tahu aturan-aturan di sekolah ya. Jadi kalian bisa lebih tahu lagi nih, oh di sekolah itu pasti ada aturan yang berlaku. Oke ya, jadi aturan itu bukan dibuat untuk menyusahkan, tapi untuk mempermudah supaya kalian bisa tetap aman dan nyaman. Jadi jangan sampai memberatkan diri kalian sendiri kalau aturan itu susah ya. Nah, sebelum kita tutup, Ibu mau kalian menyanyikan lagu daerah dari Jakarta, yaitu Kicir. Tahu lagunya? Tahu. Oke, kita nyanyiin bareng-bareng dengan perasaan gembira. Nyanyi bareng-bareng ya. Ini lagunya, lagu lama ya Tuhan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuhan memang sengaja untuk menghibur hati dan duka. Burung merpati terbang cepat ya Tuhan tiada tara. Bilalah kita ya Tuhan suka menyanyi, ya Tuhan hati gembira. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuhan paling ternama. Siapa saja ya Tuhan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Oke ya, Ibu mau kasih tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, karena belajarnya hari ini bagus, semuanya aktif ikut diskusi ya. Oke. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Oh ya, sebelum kita berdoa, Ibu mau menyampaikan untuk materi berikutnya yaitu aturan di rumahku. Jadi boleh belajar dulu di rumah ya. Oke, doa ditutup oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas.
Ya, cepat. Mari semuanya kita baca doa. Baca doa mengakhiri pelajaran ini. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Dava, boleh duduk kembali. Oke, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.